konvensional gitu loh. Dan semua transaksi jual beli saham konvensional menurut yang saya pahami itu haram. Semuanya haram. Karena itu adalah jual beli saham. Padahal yang namanya saham itu sebenarnya adalah akad investasi. Kalau itu akad investasi harus mengikuti ketentuan syirkah Islam. Jadi sebenarnya orang membeli saham itu sebenarnya bukan membeli saham, tetapi dia itu melakukan investasi. Dia itu menanamkan modal. Kalau menanamkan modal, dia harus berakad dengan perusahaannya gitu loh. Orang membeli saham itu hakikatnya saya menyetorkan dana, menyuntikkan dana kepada perusahaan itu. Berarti harus ada qabul dari pengelolanya. Harus terjadi ijab kabul sirkah. Bukan jual beli. Kalau di pasar saham yang konvensional itu kan jual beli, akadnya jual beli. Jadi seperti jual beli kertas. Seperti disediakan kertas-kertas kemudian dibeli. Dan kertas yang sudah beli nanti bisa dijual lagi. Dan jual belinya juga dengan future trading kebanyakan itu yang sebenarnya itu masuknya kalau dalam kategori hukum fikih itu masuknya adalah akad-akad perjudian. Itu semua transaksi di bursa saham itu sebenarnya akad perjudian. Karena tidak ada yang cash and carry. Kalau kita membaca keputusan Majma' Fikih Islami yang dikeluarkan oleh Robito Alam Islami, jadi kayak MUI-nya level dunia itu sebenarnya semua transaksi di saham itu haram. Walaupun masih ada yang dihalalkan yaitu transaksi spot. Tapi itu dengan ketentuan transaksi spotnya itu adalah transaksi today, jadi transaksi hari ini. Dibayar hari ini, diterima hari ini. Padahal faktanya tidak ada, walaupun itu transaksi spot itu bisa bayar hari ini, terima hari ini. Paling cepat tetap 2 hari. Walaupun ada izin dari Majma' Fikih Islami bahwa itu adalah halal untuk jual beli saham secara spot, itu tetap menurut saya tetap haram. Karena tidak bisa langsung cash and carry. Tetap paling cepat itu 2 hari. Itu pun kalau dianggap jual beli saham on the spot itu adalah halal. Kalau saya tetap memahami walaupun misalnya on the spot dan bisa cash and carry hari itu, menurut saya tetap tidak bisa karena itu sebenarnya bukan akad investasi, bukan akad sirkah, tetapi akad jual beli. Dan itu tidak masuk sebagai investasi. Jadi kalau saya tinjauannya sampai ke situ bahwa membeli saham itu hakikatnya berinvestasi dan kalau memang berinvestasi harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam akad syirkah. Nah, pembahasan akad syirkah yang pernah saya sampaikan itu kan sangat ketat gitu. Karena itu bermitra, bersirkah. Maka harus berijab qabul sebagai kemitraan, bukan jual beli. Allah alam, gitu ya. Baik, kemudian langsung saja, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Sobat Planner, Pak Andi dari Karawang, silakan Pak. Masih mute nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian, Pak Ustadz. Izin sebenarnya gini Pak Ustadz, saya dagang juga ya, saya dagang rumah Pak Ustadz ya. Awal bisnis saya itu saya bikin perumahan gitu Pak Ustadz. Klaster 80 unit begitu. Awal pembikinan itu saya menggunakan bank konvensional. Nah, sudah berpikir soal syariah, sistem syariah, cuma karena masih belajar, saya coba untuk menggunakan konven. Tapi sudah
saya sudah beralih ke sistem syariah murni, Pak Ustadz. Jadi konvennya saya stop, syariah murni saya jalankan. Tapi ternyata sistem ini saya ada kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan perusahaan secara yang utama begitu. Karena kan konsumen bayar DP ke saya, angsuran ke saya, sedangkan DP-nya sekarang kondisi begini mampunya yang kecil gitu. Nah, pertanyaannya begini Pak Ustadz. Saya pengen syariah intinya. Saya pengennya intinya syariah. Tapi ketika saya syariah tanpa bank, itu saya punya kesulitan. Akhirnya saya jadi punya tanggungan yang kepada beberapa orang lah begitu istilahnya. Nah, dengan kondisi khusus seperti ini, apakah saya bisa menggunakan bank syariah? Tapi bukan melegalkan bahwa bank ini kan seperti Pak Ustadz tadi bilang ya, bank nggak sepenuhnya begitu. Bagaimana Pak Ustadz? Iya, jadi yang harus kita pahami khusus bisnis properti itu harus hati-hati karena mungkin sudah pernah saya sampaikan dalam materi bahwa khusus rumah itu memang agak istimewa ya. Rumah itu ternyata tidak bisa dengan akad salam dan juga tidak bisa dengan akad istisna. Nah itu yang jadi masalah. Nggak bisa ya? Jadi kita tidak bisa menjual rumah yang belum ada wujudnya. Dengan akad salam tidak bisa, istisna juga tidak bisa. Kenapa istisna nggak bisa? Karena istisna itu adalah tahwilus syai' ila syai'il akhar. Menurut fikih yang disebut istisna itu merubah satu wujud benda menjadi wujud benda yang lain. Bahasa Inggrisnya manufacturing. Jadi seperti kita punya kayu, untuk kita rubah menjadi meja. Punya besi dirubah menjadi cincin. Itu yang disebut dalam fikih sebagai istisna. Kalau rumah itu ternyata tidak bisa disebut istisna. Tapi istibda, jadi meminta membangunkan rumah itu tidak bisa disebut istisna. Karena rumah itu binaun. Binaun itu membangun sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu tidak bisa disebut aktivitas sina'ah. Jadi kalau sina'atun itu tahwilus syai' ila syai'il akhar. Tapi kalau binaun itu memang membangun dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena membangun itu termasuk binaun, maka tidak bisa dengan akad istisna. Oleh karena itu, solusinya apa? Kalau memang masih mau terjun di dunia properti, yang bisa kita kreditkan itu hanya lahan. Kalau lahan sudah kita miliki, maka bisa kita kreditkan. Maka kalau kita itu nggak punya dana, kalau memang mau kerjasama dengan bank syariah, itu bank syariahnya hanya bisa suruh membeli secara tunai lahannya. Nah, nanti silahkan dikreditkan. Setelah punya apa? Punya ya nanti statusnya sudah bukan lahan kita ya. Iya. Setelah punya uang ya hanya bisa menawarkan untuk menjadi kontraktor. Biasanya saya kalau mengisi workshop untuk properti syariah, ini besok ada workshopnya, ada materi pembukaannya kalau mau ikut. Boleh. Biasanya dengan apa? Dengan memisahkan antara akad kredit lahan dengan membangun rumahnya. Jadi lahan bisa kita kreditkan. Nanti kalau membangun tidak bisa dengan akad jual beli, tapi harus ijaroh. Nah, ijaroh itu yang membedakan dengan jual beli itu material itu harus dari orang yang mau membuatkan. Seperti menjahitkan baju, apa bedanya istisna dengan ijaroh? Kalau istisna
itu bahan kainnya itu dari penjahit. Itu boleh istisna karena kain dari penjahit dirubah menjadi baju. Sehingga bisa jual beli istisna. Tapi kalau ijaroh itu kainnya harus dari orang yang mau menjahitkan. Jadi dia bawa kain, kemudian tugasnya penjahit hanya menjahit, kemudian diberi fee, diberi upah menjahitkan baju. Itu namanya ijaroh. Oleh karena itu, kalau ada yang mau beli kaplingan, silahkan ditentukan DP-nya atau ditentukan terserah kreditnya. Kalau selesai, boleh ditawarkan. Tidak boleh mengikat. Kalau mengikat karena multi akad yang diharamkan. Nah, kalau bersifat opsional setelah akad jual beli kredit lahannya selesai, silahkan mau menggunakan jasa untuk membangunkan atau tidak. Kalau mau ya silakan, dia yang harus punya duitnya. Kalau memang mau materialnya dibelanjakan nggak apa-apa, itu sekalian saja itu wakalah bil ujroh. Jadi membelanjakan nanti mendapat fee, tapi fee tidak boleh ngambil untung lagi ya. Fee membelanjakan termasuk fee membangunkan. Ya terserah dia kuatnya berapa termin. Kalau biasa kan orang mau membangunkan rumah biasanya 4 termin. Termin pertama dibangunkan, duitnya ada, dibangunkan selesai, ya sudah ditunggu. Kalau ada duit lagi, bangunkan termin kedua dan seterusnya sampai selesai. Jadi hanya bisa dengan akad ijaroh, membangun rumahnya. Sedangkan lahannya itulah yang dikreditkan. Memang dalam hitungan proyek properti itu sebenarnya untung besar itu tetap dari lahan. Biasanya dari rumah itu tetap mepet untungnya itu. Biasanya pengembang itu mainnya di lahan. Karena memang mau dikembangkan sehingga antara dia beli kepada penduduk kemudian dikembangkan kan sudah dikapling-kapling dan diberi fasum, itu yang membuat nilai jualnya jadi tinggi. Ngambil keuntungannya begitu. Kalau mau nambah lagi keuntungan ya dari ijaroh. Karena secara mutlak tidak bisa. Jadi tidak gini, bisa Pak dengan Ustadz. jual beli. Itu yang saya pahami begitu. Ya. Iya. Jadi begini. Jadi karena settingan awal saya itu putus. Ya, lu putus ya Pak Andi. Putus. Oke, siap. Oke, nggak apa, nanti Pak Andi lanjut lagi ya. Pak Andi, udah masuk lagi belum? Oke, baik. Sobat Planner, saya kasih satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz Dwi Condro. Ada? Boleh langsung raise hand. Teman-teman yang ingin bertanya? Ada? Oke, Pak Mukti, silakan. Di unmute dulu, Pak, audionya. Ya, Oke, halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya lanjut Ustaz masalah ini pertanyaan dari Pak Andi tadi. Karena kebetulan saya juga ini main di properti. Banyak hal yang saya belum tahu. Karena ada juga saya pernah tanyakan masalah tanah. Biasanya kan pengembang itu sebelum lunas lokasinya, kita kan biasanya nego sama pemilik lahan. Ya, halo? Iya, silakan. Ya, biasanya kan kita nego dengan pemilik lahan. Lahannya itu kan kita bayar secara bertahap. Jadi sebelum lunas itu biasanya ya kita sudah menjual.
ada sebagian juga ulama mengatakan bahwa sebenarnya belum bisa menjual karena belum lunas. ini yang saya bingung. Itu yang pertama, Ustaz. Baru yang kedua, masalah itu tadi, rumah yang belum ready, yang belum jadi, tidak boleh dijual. Yang selama ini yang kami lakukan, ia menjual tanpa belum jadi rumahnya. Biasanya kan nanti ada pesanan, baru kita bangunkan. Bagaimana anunya itu, Sas? Hukumnya itu? Iya, sudah cukup. Iya, cukup, Sas. Untuk sementara. Baik, yang pertama, memang di kalangan masyarakat itu ada kesalahpahaman di dalam akad jual beli ya. Jadi sebenarnya jual beli itu sah tidaknya itu setelah akad, bukan setelah lunas. Oh. Jadi kalau sudah terjadi akad jual beli, sebenarnya barang itu sudah berpindah milik. Walaupun belum dibayar sama sekali. Oh, iya. Misalnya saya punya lahan, saya jual kepada Pak Mukti. Iya. Ini saya tawarkan 500 juta. Mau nggak Pak Mukti membeli? Ya, saya mau membeli 500 juta, tapi saya membayarnya secara kredit. Kalau saya setuju dengan kredit itu, berarti ini jual belinya sudah sah. Oh, sudah sah. Kalau sampai saya mengatakan ini kalau belum lunas, belum sah ya, berarti itu belum terjadi akad sebenarnya. Jadi akad begitu mengatakan setuju itu sudah berpindah milik. Dan itu kebanyakan masyarakat tidak paham dan mungkin notaris-notaris juga mungkin beda hukumnya. Kalau hukum Islam ukurannya itu akad. Oleh karena itu walaupun tidak bisa bayar itu tetap itu statusnya tanggungan dia. Tidak mempengaruhi pada pemindahan kepemilikan. Dan semua akad tidak bisa dibatalkan kecuali atas kesepakatan dua belah pihak. Pembatalan akad namanya ikolah. Ikolah itu tidak bisa terjadi kecuali dua belah pihak setuju. Karena akad itu dibangun dari ijab kabul. Akad itu dibangun dari persetujuan dua belah pihak. Maka kalau ada pembatalan, harus disetujui dua belah pihak juga. Nggak bisa cuma sepihak. Saya nggak boleh loh Pak itu dijual. Nah itu sudah miliknya siapa? Kalau dia masih ngomong itu nggak boleh dijual, berarti ya seperti tadi itu jual beli yang tidak sah. Itu fasad jual beli. Makanya dalam Islam itu kalau sudah dia setuju kredit, maka harus siap-siap dengan segala resikonya. Namanya juga jual beli kredit. Makanya dalam Islam masih memberikan ketentuan-ketentuan untuk menghindari resiko, yaitu apa? Kalau memang penjual tidak percaya kepada pembeli dengan kredit, itu boleh meminta jaminan atau rohen. Rohen jaminan itu dibolehkan di dalam Islam. Tapi syaratnya jaminan tidak boleh barang yang diperjualbelikan. Kalau barang yang diperjualbelikan dijadikan jaminan, seperti sertifikatnya jadikan jaminan, itu jual belinya juga belum sah. Itu kan jual beli yang menggantung. Karena kalau sampai gagal bayar kan otomatis langsung disita kan. Itu maknanya kan membatalkan jual beli. Jadi kalau jual beli kredit barang yang dijual itu dijadikan jaminan itu sebenarnya belum terjadi akad. Atau akadnya namanya akad ta'aluk, akad yang menggantung. Padahal jual beli dengan akad yang ta'aluk itu tidak sah. Contoh ta'aluk itu misalnya gini ya. Saya jual mobil saya dengan kredit, silahkan dikredit. Tapi dengan catatan kalau bisnis saya itu gagal. Tapi kalau nanti bisnis saya berhasil, mohon maaf, jual belinya nggak jadi. Itu kan nggak jelas jual beli kayak gitu. Itu namanya jual beli yang masih menggantung.
Sama seperti jual beli kredit, barang yang diperjualbelikan kok dijadikan jaminan itu sebenarnya masih menggantung. Karena begitu gagal bayar kan langsung diambil itu. Berarti itu kan sama saja membatalkan akad sebelumnya. Itu sebenarnya masih menggantung, berarti tidak sah itu jual beli. Maka kebolehan menggunakan jaminan itu harus barang lain. Yang namanya rohen itu kalau sampai gagal bayar, barang itu harus disepakati dijual untuk menutupi kekurangan kreditnya. Karena Islam sangat melindungi akad. Begitu terjadi akad, sudah pindah milik. Ada apa-apa ya jaminannya ini yang harus dijual untuk menutup kekurangannya. Tapi jaminan dalam Islam itu belum memindahkan kepemilikan. Maknanya kalau nanti dijual, masih ada kelebihan harus dikembalikan. Kelebihannya hanya yang diberikan hanya untuk menutup kekurangannya saja. Tapi kalau jaminan dijual kok masih kurang, itu masih menjadi utangnya yang kredit. Itu masih. Jadi memang jaminan tidak harus senilai dengan utang. Bisa lebih, bisa kurang. Pokoknya kalau lebih ya dikembalikan, kalau kurang masih utang itu, masih punya tanggungan. Dalam Islam begitu. Atau kalau tidak punya barang yang dijaminkan, bisa menggunakan kafalah. Kafalah itu penjaminan. Syaratnya harus bisa mendatangkan orang yang kaya, dia mau tanda tangan, kalau sampai kreditnya nggak selesai, dia yang bayari. Itu namanya kafalah. Itu alternatif kedua. Jadi harus difahami bahwa setelah terjadi akad jual beli kredit itu sudah berpindah milik, sehingga mau ditawar-tawarkan ya terserah. Kalau yang punya bilang, nggak boleh loh, itu namanya belum terjadi jual beli. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap seperti yang saya jelaskan, menjual rumah yang belum ada wujudnya tidak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Bolehnya hanya akad jasa. Jasa membangunkan itu boleh. Jasa membangunkan, duitnya harus dari yang membangunkan. Itu namanya ijarah, bukan jual beli. Minimal barang rumah boleh dijual itu kalau sudah tegak bangunannya, belum finishing. Misalnya pondasinya ada, temboknya udah berdiri, sudah ada atapnya, nah itu boleh dengan akad istisna, itu baru boleh. Sudah ada wujudnya, itu boleh. Itu istisna baru boleh, karena itu kan tahwilus syai' ila syai'il akhar. Wujudnya udah ada, kemudian baru istilahnya direnovasi kan, atau di finishing itu boleh. Ya. Tapi kalau dari cuma baru pondasi saja nggak boleh. Jadi minimal pondasi, kemudian ada pilar, ada atap. Itu namanya bangunannya sudah ada, bisa diserah terimakan. Itu namanya baru bisa disebut jual beli rumah. Kalau misalnya rumah contoh, Ustaz. Ya, yang boleh cuma rumah contoh aja yang dijual. Kan biasanya kami ini kan kasih rumah contoh, bilang rumah contohnya ini segini. Ya ini nanti begini gambarannya. Tetap nggak boleh, Ustaz. Tetap nggak boleh. Ya, Islam insya Allah hikmahnya yang melindungi pengembang yang nakal. Banyak yang lari, dapat duit lari. Iya. Makasih, Ustaz. Syukran. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Mukti, kemudian Ustaz Dwi Condro. Penanya terakhir deh, Masya Allah, siap ya. Ini Murtini ya, Mbak atau Ibu Murtini, boleh Bu? Langsung di-on-kan videonya. Masih mute, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, ini apa usaha suami saya itu kan penggilingan padi. Nah, kalau musim panen itu beli padi, kalau ada gini ada harga saat itu 5.000 per kilonya. Nah, terus tapi kalau umpamanya padi itu ukuran padi yang bagus. Kalau umpamanya padinya tuh kurang bagus,
di bawah harga yang bagus itu harganya juga tetap berbeda. Nah, itu satu. Keduanya terusan kalau umpamanya pas musim hujan, kan padi itu petani itu kan kadang-kadang nggak mau dia ini mau, jadi mending dijual aja kayak gitu kan. Nah, pas kita itu kadang kekurangan modal lah untuk membayarnya, jadi dikasih tempo, tapi harga tetap masih harga 5.000 kayak gitu yang bagus kayak gitu. Nah itu yang temponya itu paling 5 hari ataupun seminggu kayak itu, dan yang jual itu setuju. Nah itu bagaimana Ustaz? Kira-kira boleh nggak kami, kan tadinya sudah harga patokannya 5.000 kayak gitu. Iya, jadi dalam Islam itu ada yang disebut jual beli kontan ya. Ada jual beli dengan utang yang disebut baik bidain wa bitaksid ya. Kalau baik bidain itu namanya jual beli utang, kalau bitaksid itu dengan cicilan. Dan itu dibolehkan. Baik bidain wa taksid itu dibolehkan. Oleh karena itu, sebenarnya boleh juga ketika masih dalam penawaran ya. Belum terjadi akad, masih dalam penawaran. Misalnya ini kalau dibayar kontan 5.000. Tapi kalau bayarnya mundur itu 5.050 rupiah misalnya. Atau 5.100 per kilonya. Boleh mundur, tapi harganya beda. Itu boleh juga. Tadi sudah kita jelaskan tentang jual beli kredit di bank atau di Adira, boleh saja. Harga kredit itu harganya lebih tinggi boleh. Yang penting akadnya harus satu. Jadi harus disepakati. Ini mau dibeli cash atau kredit dengan tempo membayarnya. Saya mau tempo, boleh, tapi harganya beda. Per kilonya tidak 5.000, tapi 5.050 rupiah misalnya. Itu boleh. Asal nanti kalau dia sudah membayar, itu harganya segitu. Kalau misalnya dia terpaksanya mundur, harganya tetap harus seperti itu, nggak boleh berubah lagi. Termasuk kalau bayarnya tempo, harganya sama, itu juga boleh. Itu yang beli yang seneng itu. Itu boleh, berarti pedagangnya baik hati, jujur, dan tidak sombong. Ya silakan dong, dua-duanya terus boleh. yang harga yang kurang bagus itu umpamanya padi kan harga 5.000 yang bagus. Terus yang kurang bagus itu kan pasti di bawah harga 5.000. Itu diperbolehkan juga ya Ustaz? Kan boleh. kita juga kan harus menghitung itunya. Yang namanya jual beli ya antarodin. Yang misalnya yang bagus kalau cash 5.000. Kalau yang kurang bagus harganya 5.000 juga tapi boleh bayar tempo, itu boleh. Yang kurang bagus harganya 4.500 tapi cash. Tapi kalau harganya 5.000 yang kurang bagus tadi boleh, yaitu apa? Bayarnya dengan tempo. Silakan, yang penting disepakati kedua belah pihak dan ngerti hukum jual beli tempo tadi, baik bidain tadi. Jangan sampai ada perubahan harga, karena itu dilarang oleh Rasul. Nah, Rasulullah SAW an bai'ataini fil bai'ah. Rasul melarang dua jual beli di dalam satu jual beli. Jadi jual beli itu harus satu saja dengan satu akad, satu harga. Terutama ini yang bahaya yang bertempo itu. Jangan sampai ada perubahan harga. Kalau ada perubahan harga dianggap ada dua jual beli dalam satu jual beli. Itu hukumnya haram itu. Allah alam, begitu ya. Semoga paham. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Murtini. Oke, boleh di-mute lagi Bu? Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik,
Ini ada pertanyaan Ustadz dari Said Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Hukum syirkah itu jaiz? Apa bisa menggunakan perumpamaan dengan hukum nikah yang hukumnya wajib? Kemudian, oh ya itu dulu satu dulu Ustadz. Nikah itu hukumnya tidak wajib. Nikah itu hukumnya sunnah. Nikah itu sunnah, sedangkan syirkah itu mubah. Syirkah itu pilihan. Jadi kita bisnis itu boleh memilih. Kita mengembangkan perusahaan itu kan boleh sendirian. Kalau sendirian maknanya kita memiliki perusahaan itu secara sendirian, itu boleh. Tetapi kalau kita mau bersama itu namanya bersirkah, itu juga boleh. Itu hukumnya mubah, jaiz gitu loh. Baik. Bukan berarti sendirian itu pahalanya sedikit, kalau bersirkah itu pahalanya lebih banyak, tidak. Karena itu hanya jaiz. Beda dengan nikah. Kalau kita jomblo sendirian, dengan menikah beda. Menikah itu berpahala. Kalau kita jomblo, sholat 2 rakaat, dengan kita sudah menikah, sholat 2 rakaat itu pahalanya 80 kali. Ada satu hadis begitu. Kasihan yang jomblo itu. Dia sudah sholat jungkir balik, kalah sama yang sudah nikah sekali. Allah. Salahnya sendirian. Mas Sairi ini di sini jomblo. Mas Sairi, aduh. Tapi kalau bisnis enggak. Bisnis itu perusahaan sendiri ya monggo, kita bersirkah ya monggo, itu namanya jaiz, itu mubah saja. Tapi kalau nikah, mohon maaf, beda gitu loh. Sudahlah pahalanya beda, hatinya juga beda. Insyaallah. Gitu ya, Allah. Siap. Terima kasih Ustadz. Nah, yang belum ada pasangan semoga disegerakan ya. Kemudian pertanyaan kedua dari akun Al-Fadil Siddiq Al-Hakim, bagaimana teknisnya Ustadz? Bagaimana teknisnya memperbaiki akad yang sudah dalam bentuk PT agar menjadi syar'i dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Fadhal Ustadz. Ya, legalitasnya kalau masih diperlukan ya dipertahankan nggak apa-apa. PT sebagai badan hukumnya ya. Karena bisnis perlu legalitas. Nah, kalau pengen syar'i, maka semua yang terlibat di dalam akad itu harus dikumpulkan lagi. Semua ketentuan sebelumnya itu harus dibatalkan dulu. Ditutup dulu, kemudian buatlah draft akad sirkahnya. Nah, akad sirkahnya itu silakan dipilih, karena banyak pilihan. Mereka yang foundernya PT itu setelah kumpul silakan mengajukan diri, dia itu mau berperan serta menjadi apa. Misalnya foundernya itu 10 ya. Yang 5 itu maunya hanya penyertaan modal saja. Berarti dia statusnya shahibul mal. Terus yang 5 itu maunya double, menyertakan harta sekaligus mengelola. Nah, itu namanya akadnya mudharabah yang tipe 2. Kalau di dalam buku saya itu seperti itu. Itu masuknya tetap mudharabah. Jadi ada pemodal murni, kemudian ada yang pengelola plus pemodal. Tapi bisa juga semua pengen mengelola, semua juga berperan sebagai pemodal. Itu sirkahnya sirkah inan. Sirkahnya sirkah inan. Caranya begitu. Setelah disepakati itu sebagai sirkah inan, maka ketentuan-ketentuan dalam sirkah itu mengikut. Salah satu yang penting yang membedakan antara sirkah dengan PT, pengelola tidak boleh digaji, tidak boleh menerima gaji, haknya hanya bagi hasil. Terus kalau tiap bulan butuh uang bulanan gimana? Statusnya utang kasbon dulu, nanti kalau sudah bagi hasil, silakan dipotong dengan utangnya gitu. Itu yang salah satu contoh yang membedakan antara sirkah dengan PT. Terus ketentuan yang lain, bagi rugi dengan bagi untung itu dibedakan. Karena kaidahnya
di dalam sirkah itu al-wadi atau alal mal warifku mastolahu alaihi. Jadi dalam sirkah itu kerugian itu harus dibagi mengikuti persentase modal. Tapi kalau keuntungan dibagi mengikuti kesepakatan. Makanya kalau dalam sirkah itu ada yang modal dengkul, nggak menyertakan modal sama sekali, tapi dia mengelola, itu punya hak bagi hasil. Kalau PT itu kan semua bagi hasil mengikuti sahamnya, mengikuti modal yang disertakan. Kalau dalam Islam enggak. Misalnya saya dengan Mas Rizko. Mas Rizko itu cuma pengelola, saya modal sepenuhnya. Misalnya saya store 1 miliar, Mas Rizko modal dengkul. Tapi yang mengelola itu boleh disepakati 50-50, itu bisa. Nanti bagi hasilnya 50%, 50% bisa. Tapi kalau rugi yang nanggung saya sepenuhnya. Kenapa pengelola nggak nanggung kerugian? Karena dia sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, nggak dapat gaji. Karena memang nggak boleh terima gaji. Jadi dia mengelola berbulan-bulan nggak dapat apa-apa, itu sama dengan kehilangan modal. Karena hakikatnya kalau pemodal itu yang kerja duitnya. Jadi kalau ada resiko ya duitnya berkurang. Itu disamakan dengan pengelola yang kerja tenaganya. Maka kalau ada resiko, dia kehilangan tenaga, nggak dapat kompensasi. Adil itu dalam Islam. Itu harus difahami, prinsip sirkah dengan PT, filosofinya beda. Makanya dalam buku saya sampai ada 10 titik perbedaan antara sirkah dengan PT. Kalau nggak memahami filosofi itu, bahaya. Bersirkah juga bahaya. Bahaya itu bahasa Arabnya yahaba. Gitu. Yahaba. Berapa enggak tahu. Iya bahaya. Siap. Siap. Yahaba catat. Baik, alhamdulillah. Teman-teman, oke, saya kasih bonus ya. Apabila teman-teman yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz Dwi Condro, boleh? Masih ada yang ingin bertanya langsung? Oke, silahkan Pak Budi Hartono. Orang terkaya. Masya Allah, orang terkaya. Ngeri. Silahkan Pak. Mau bagi-bagi uang nggak? Mau tanya. Allah. Baik, langsung dibagi aja Pak, nggak usah menyampaikan ya Pak. Langsung dibagi, ini yang hadir berapa. Masya Allah. Di unmute Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya juga ini masalah dari perusahaan ya. Ini seandainya kita mau buat perusahaan, nah, ada satu orang yang tidak memberikan saham, tapi kita anggap tadi saham diberikan sekitar 10% lah, gitu. Karena dia memiliki koneksi kepada perusahaan yang akan kita kerjakan, akan kita buat gitu ya. Itu polanya bagaimana Ustaz? Apakah di hukum notarisnya tetap dimasukkan? Iya, karena kan itu harus ya. Nah, dalam perjanjiannya bagaimana Ustaz? Untuk secara syariatnya. Mungkin yang awal diulangi lagi, ada yang nggak kedengaran tadi. Nggak kedengaran ya? Oke, saya ulang ya. Anggaplah ini kita buat perusahaan, ya, Yeah. ada 3 pemegang saham ya. Yang Ada sebetulnya hanya 2. Ya Ustaz, jelas. Ada 3 orang. Ada 3 orang pendiri perusahaan di notaris ya. Tapi sebetulnya itu hanya 2 orang yang menyetorkan modal. Jadi yang 1 orang itu kita berikan saham 10% di notaris karena dia memiliki kontribusi untuk kemajuan perusahaan.
Nah itu Terus? kalau secara syariahnya bagaimana tuh Ustaz biar kita sah secara syariahnya itu dalam hal seperti ini. Kalau Siapa kita bunya kepada Kalau kita itu mau mengurus legalitas perusahaan ke notaris, itu ya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Kalau minimal misalnya bikin PT minimal 3 orang, ya mesti harus 3 orang. Dan kalau misalnya yang mau benar-benar mengelola langsung cuma 2 orang, berarti 1 orang ya hanya untuk formalitas. Yang penting orangnya mau dipakai untuk formalitas. Mungkin anaknya sendiri atau istrinya sendiri ya untuk formalitas, hanya untuk kepentingan izin PT itu. Nah itu anggap saja itu sebagai hal yang darurat. Karena memang legalitasnya seperti itu. Terus nanti kalau memang yang mau berperan cuma 2 orang, ya harus dipilih itu mau bersirkah dengan sirkah yang mana, kan pilihannya banyak, ada 5 pilihan itu. Apakah mau sirkahnya itu sirkah inan? Kalau sirkah inan kan semua berkontribusi modal 2 orang itu dan semua ikut mengelola. Tapi kalau tidak ada modal, semua jadi pengelola, itu namanya abdan, sirkah abdan. Tapi kalau yang satu pemodal, yang satu pengelola, itu namanya sirkah mudharabah. Yang tidak boleh itu kalau pemodal ketemu pemodal, bersirkah, kemudian yang mengelola itu orang yang digaji. Nah itu PT itu kayak gitu, tidak boleh. Karena modal ketemu modal itu bersirkah itu tidak sah. Itu kayak nikah, perempuan menikah dengan perempuan, itu tidak sah. Ijab kabul itu hanya terjadi kalau ada yang menjalankan usaha. Jadi ada yang mengkabul untuk menjalankan usaha. Kalau tidak ada yang mengkabul untuk menjalankan usaha, berarti tidak terjadi ijab kabul. Itu hanya ngumpulin duit saja. Ngumpulin duit saja itu belum terwujud ijab kabul. Maka kalau mengangkat direktur untuk mengerjakan itu dengan gaji, maka akad ijarohnya itu tidak sah. Itu seperti laki-laki perempuan kumpul kebo, kemudian punya anak. Nah, anaknya tetap tidak sah. Itulah PT itu. Jadi PT itu kayak kumpul kebo itu. Karena belum terwujud ijab kabul yang sah. Jadi harus hati-hati. Yang paling penting dalam sirkah itu harus terjadi akad. Karena definisinya kan sangat jelas itu. Sirkah itu akdun bainasna ini fa'aksaro. Yattafiqoni fihi alal qiyami bi amalin maliyin. Because diribhi itu definisi sirkah seperti itu. Jadi sirkah itu akad 2 belah pihak atau lebih yang bersepakat untuk membuat sebuah usaha bisnis dalam rangka memperoleh keuntungan. Jadi kesepakatan dalam akad itu adalah untuk membuat sebuah usaha, sebuah bisnis. Bukan hanya mengumpulkan modal saja, kemudian berakad, itu belum terwujud akad. Makanya dalam sirkah itu harus ada pihak yang menjalankan usaha. Baru disebut akadnya sah. Itu sirkah begitu. Jangan sampai modal ketemu modal kemudian mengangkat dewan direksi seperti PT, itu tidak sah. Itu seperti laki-laki perempuan kumpul kebo, itu tidak sah kalau punya anak. Atau perempuan menikah dengan perempuan ya tidak sah. Terus bagaimana dia bisa hamil? Malah menyewa laki-laki untuk menghamili dirinya. Itulah PT itu seperti itu. Menjijikkan kan kalau dia analogikan pakai nikah. Karena dalam Islam itu akad itu penting banget. Jangan dilihat prakteknya kan sama. Beda. Berakad dengan pelacur, dengan berakad nikah itu beda, walaupun mungkin uang yang dikeluarkan sama, yang dilakukan sama, umurnya juga cuma semalam. Misalnya, Mbak, semalam berapa, Mbak? 1 juta. Baik, saya sewa ya 1 malam ya, 1 juta, besok pisah. Apa bedanya dengan Mbak nikah maharnya berapa? 1 juta.
kemudian berakad nikah, besoknya cerai gitu loh. Kan duitnya sama-sama 1 juta, cuma semalam, tidurnya juga sama. Yang satu haram, yang satu halal gitu loh. Karena yang satu dengan akad nikah, yang satu dengan akad ijaroh gitu loh. Jadi akad itulah yang membedakan. Dan semua konsekuensi akad itu ada. Ijaroh itu cirinya apa? Ada batas waktunya. Nikah tidak boleh ada batas waktu. Saya mau menikahi Anda tapi semalam, itu tidak sah. Itu namanya kawin kontrak atau mut'ah, itu tidak sah. Nanti jadi ijaroh itu. Itu pelacuran terselubung namanya. Allah alam, gitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Semua akad itu ada konsekuensinya, namanya muqtadul akad. Makanya dalam Islam akad tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dicampur. Multi akad itu pasti batal. Karena setiap akad muqtadul akadnya kan beda-beda. Kalau dicampur kan objek akadnya jadi rusak. Seperti leasing itu multi akad. Sewa beli itu objek akadnya bingung itu. Saya ini sebenarnya disewa atau dibeli. Kalau kita beli motor dengan leasing itu kan tiap malam dia nangis itu. Sebenarnya saya ini siapa yang punya, kan nggak jelas. Nangis terus itu tiap malam. Karena akadnya nggak jelas. Coba kalau punya istri akadnya nikah wal ijaroh. Kan istrinya bingung. Mau tidur, Mas, 1 jam tarifnya 80 juta loh Mas gitu. Kamu itu istri saya apa pelacur gitu. Kan akadnya nikah wal ijaroh. Itu namanya multi akad. Jadi nggak jelas. Kasihan istrinya itu nggak jelas. Sebenarnya istri apa pelacur. Jangan mencampurkan akad. Multi akad itu merusak akad itu. Allah alam. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya teman-teman. Semoga malam ini kita semua tercerahkan. Ya, alhamdulillah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, masya Allah. Tapi apalah daya ya, karena waktu juga ya, waktu kita terbatas. Kemudian kita harap nih teman-teman semuanya masih menjaga kesehatan ya. Dengan keadaan seperti ini Ustadz Dwi Condro, berilah kami nasihat Ustadz dengan keadaan ekonomi kita, karena bukan mengkambing hitamkan COVID ya, cuman karena ini kan orang semuanya COVID lagi gitu kan. Kemudian ya qadarullah, Indonesia sekarang lagi diberikan musibah ya, kemudian ujian untuk orang-orang yang beriman. Nah, boleh Ustadz berikan kami nasihat Ustadz untuk bersemangat menjadi seorang muslim entrepreneurship dengan keadaan yang seperti ini Ustadz. Fadhal Ustadz. Iya, baik. Terima kasih. Bagi pengusaha itu nasihat yang terbaik itu ada pada surat At-Tolak 2 dan 3. Itu kalau di pesantren biasanya disebut ayat 1000 dinar. Karena biasanya kiai ngiming-ngimingi siapa yang mau baca 1000 kali nanti dapat 1000 dinar. 1000 dinar itu sekarang kira-kira 4 miliar. Masya Allah. Tapi ya nggak ada dalilnya, nggak usah dipikirkan. Karena memang ini ayat yang paling cocok untuk pengusaha supaya bersemangat di dalam terikat dengan syariat. Jadi Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan jalan keluar. Jadi dalam situasi yang serba sulit seperti ini, sebenarnya yang harus kita andalkan cuma satu, takwa kepada Allah. Dengan makna takwa yang benar, takwa itu siap menjalankan semua perintah-perintah Allah dan siap menjauhi larangan-larangan Allah. Itu namanya orang yang bertakwa. Yang kita pikirkan itu tidak cuma untung rugi, besar kecil. Yang kita pikirkan itu halal haram. Itu namanya orang bertakwa. Memastikan bisnis kita ini sesuai syariat atau tidak. Itu ciri-ciri orang bertakwa.
itu semata-mata karena takut kepada Allah, takut melanggar syariat Allah. Kalau kita itu niatnya benar, dari awal sudah tidak mengeluh, terus apa ini sedikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Allah bisa murka loh itu. Syariat Allah kok dianggap menghambat, dianggap mempersulit. Sebenarnya yang punya rezeki itu siapa? Yang Maha Pencipta itu siapa? Seharusnya kita kan harus merayu-rayu, merengek-rengek, mendekat-dekat kepada Allah. Silahkan mendekat kepada Allah, tapi Allah kan punya syarat. Kalau kamu itu ingin ditolong Allah, syaratnya apa? Bertakwalah, penuhi syariat Allah, penuhi perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangan Allah. Nanti yang akan menyelesaikan bisnis kita itu Allah. Ya ja'alahu makhroja. Allah lah yang akan memberikan jalan keluar. Jangan sampai punya perasaan Allah itu miskin, jangan sampai begitu. Allah itu maha kaya, maha pencipta. Bagi Allah itu menyelesaikan bisnis ecek-ecek itu kecil. Utang 1 miliar, 2 miliar itu kecil. Allah itu maha kaya. Oleh karena itu harapan kita itu cuma pada Allah. Merengeklah kepada Allah, meratap-rataplah kepada Allah. Tapi Allah punya syarat. Syaratnya apa? Harus bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena kita itu nggak bisa melihat wajahnya Allah. Allah ini ridho atau enggak kan nggak tahu. Untuk memastikan Allah ridho, itu apa? Pastikan bisnis kita sesuai syariat. Ya ja'alahu makhroja. Masih ada sambungannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah. Rezeki itu nggak ada hubungannya dengan bisnis. Bisa aja kita ngejar ke utara, rezeki muncul dari belakang. Kita ngejar ke timur, rezeki muncul dari barat. Rezeki itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kita harus yakin yang memberi rezeki itu Allah. Penutupnya apa? Wa tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang memberi kecukupan. Sandarannya itu pada Allah saja. Jangan bersandar pada bisnisnya, pada perusahaannya, pada bosnya, pada instansinya, pada pemerintah. Jangan punya sandaran apa-apa. Bertakwalah kepada Allah. Pasrahlah kepada Allah. Bersandarlah, bergantunglah hanya kepada Allah. Fahuwa hasbuh. Nanti Allah yang akan memberi kecukupan. Kalau belum cukup, nangis saja di hadapan Allah. Jangan nangis di hadapan Mas Rizko, nggak ada gunanya. Begitu, semoga tetap memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga Allah yang menyelesaikan semua masalah hidup kita. Yang menyelesaikan semua bisnis kita. Yang kita pikirkan apa? Halal, halal, halal. Jangan sampai melanggar syariat Allah. Insya Allah semua beres di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Masya Allah, semakin semangat. Malam-malam kok malah semakin semangat ini. Apa kita lanjut sampai jam 12? Baik teman-teman ya. Pastinya semakin membara ini ya kita ya. Apapun persoalannya, lagi kurang sehat, lagi sakit, kuncinya apa? Ittaqillah. Punya masalah bisnis, kunci apa? Caranya gimana? Ittaqillah. Punya masalah apapun itu, ya udah ittaqillah ya. Karena yang ngurusin nanti, yang cari jalan keluarnya bukan kita ya, tapi Allah ya, Sang Khalik, insyaallah. Baik teman-teman, sebelum kita tutup ya seperti biasa, kita foto dulu boleh Ustaz ya? Silakan. Oke, siap ya. Ketika seperti biasa ya Muslimpreneurship genggam dunia, raih ridhonya. Nah, sekarang kita mau genggam dunianya dan dapat raih ridhonya. Sekarang kita gayanya seperti ini ya, Muslimpreneurship genggam dunia. Oke, seperti ini, genggam dunia. Kita foto ya.
Oke, Pak Rizko, siapa ya Pak Rizko ya? Di foto Pak Rizko. Oke, di-on-kan videonya teman-teman. Genggam dunia. Alright, Muslim Partnership genggam dunia. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Alright, siap. Sekali lagi, genggam dunia. Senyum Pak. Pak Yusrizal senyum Pak. Oke, mantap. 1, 2, 3. Alright, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran Al-Ustadz Dwi Condro. Kemudian teman-teman sekalian, ya kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lagi ditimpa musibah, ya yang lagi mendapatkan ujian. Semoga mereka bersabar. Semoga Allah ganti ya cobaan-cobaan tersebut, ujian musim-musim itu dengan balasan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini lagi kurang sehat disehatkan kembali, yang sekarang hadir ya, semoga ini semuanya sehat, jaga kondisinya, jaga iman, jaga imun, yang penting semuanya tetap semangat ya, berbahagia karena kita semuanya ditunggu-tunggu ya oleh orang-orang di luar sana. Ketika dapat ilmunya dari Ustadz Dwi Condro, jangan simpan sendiri ya, kita berbagi lagi kepada orang yang lebih banyak lagi, semoga menjadi manusia 1000 ya, 1000 manusia. Wah, Ka'alfin, Wahid Ka'alfin. 1 tapi kayak 1000. Kenapa? Karena bermanfaat. Baik, saya mohon Sultan, batch 5 minggu depan mulai Mas Sultan umumin. Oke, siap teman-teman sekalian ya. Teman-teman yang sekarang hadir di sini ya, karena kita nggak mau bahagia sendiri, nggak mau senang sendiri, nggak mau mendapatkan surganya sendiri. Wah. Ya, kita share kepada teman-teman, saudara, keluarga, kerabat ya, untuk belajar syariat ya, bisnis syariah. Insya Allah tanggal 25 nanti batch 5 ya, Ustadz Dwi Condro akan membersamai kita kembali. Masya Allah. Begitu Ustadz ya? Insya Allah. Baik teman-teman, semoga Ustadz Dwi Condro sehat, teman-teman semuanya sehat ya. Kita ketemu lagi nanti ya di 25, tanggal 25. Muslim Partnership Batch 5. Masya Allah, insya Allah. Baik, saya mohon undur diri. Semoga teman-teman sehat semuanya. Saya Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dwi Condro. Assalamualaikum Ustadz. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya teman-teman semua. Terima kasih semuanya malam ini, semangat. Tolong bantu siarkan ke keluarga kita semua, teman-teman kita semua. Batch 5 akan segera dimulai minggu depan, pekan depan. 7 asatid akan membersamai kita. Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita kepada orang banyak agar bisa berpartisipasi juga dan menambah pengetahuan tentang bisnis syariah. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makasih Pak Yusrizal, Mas Dedi. Masya Allah. Salam buat keluarga, jaga kesehatannya Pak Solihun, Pak Abu Khansa, Pak Mediansyah, Pak Ausad Khan. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, teman-teman yang hadir saat ini, Pak Yulianto, Pak Denny ya, semuanya Masya Allah luar biasa. Ketemu lagi ya di batch 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yo Mami Weli, Masya Allah. Sehat terus Mami Weli. Oh, amin, amin. Doain ya semuanya ya. Iya, Zumba. Zumba syariat di rumah aja. Buruk ini ya. Yuk Pak Dedi, makasih banyak. Masya Allah dari Sumbawa, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Kansa, sehat Abu Kansa? Itu gelap banget. Aduh, kangen deh ya kita. Sekarang terhalang jarak. Abu Kansa gelap. Sehat-sehat semuanya ya, teman-teman. Masya Allah. Ya. Mas Sultan? Ya.
Di mana? Di Bogor apa di Bekasi? Di hatimu, weh. Atau sebelahan sama Bukansa ya? Masya Allah, gimana? Sebelahan sama Bukansa. Enggak, masa sebelah-sebelahan, nggak boleh, bukan murim. Kayaknya gitu deh. Kamu Bukansa tambah gemuk aja. Insya Allah. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Pak Solihun, main Pak Solihun. Main kemana, Mas? Main ke markas Muslim Partnership. Oh iya. Iya dong. Kita kumpul nanti. Lockdown. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah siap. Insya Allah. Salam buat keluarga Pak, jaga kesehatannya. Ya, insya Allah. Yuk izin pamit ya teman-teman. Oke, saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.